Satu perintah dari istana bisa mengakhiri satu keluarga. Haru tumbuh dalam bayangan kematian. Di usia 13 tahun, ia sudah tahu cara bersembunyi dari tatapan orang dewasa. Di usia 14, ia tahu suara sepatu prajurit dari jarak puluhan langkah. Dan saat menginjak 15 tahun, ia belajar satu hal paling penting. Di negeri ini, hidup bukan milik mereka yang benar, tapi milik mereka yang diakui sistem. Ia hidup berpindah-pindah desa tanpa klan, tanpa nama keluarga. Hanya seorang anak lelaki kurus yang bekerja demi semangkuk nasi dan tempat tidur jerami. Tak ada yang bertanya masa lalunya. Karena di era ini, pertanyaan adalah kemewahan. Di setiap desa, Haru mendengar cerita yang sama. Tentang seorang penguasa yang membawa ketertiban. Tentang wilayah yang dulu kacau, kini damai. Tentang seorang daimyo yang namanya disebut dengan hormat. Matsudaira Kagenobu orang-orang menyebutnya pemersatu. Penjaga stabilitas pria yang berani mengambil keputusan berat demi negeri. Haru mendengarkan dalam diam, tangannya mengepal di balik lengan baju lusuh. Karena setiap pujian itu dibangun di atas rumah yang terbakar, di atas darah yang ia cuci dari ingatannya setiap malam. Suatu malam saat hujan turun terlalu pelan, Haru menyadari ia sedang diikuti. Ia berlari, bukan seperti anak kecil, tapi seperti hewan yang tahu kapan harus bertahan hidup. Langkah di belakangnya tidak mengejar, tidak tergesa, seolah tahu Haru tak akan lolos. Di bawah jembatan kayu, sebuah suara akhirnya memanggilnya. Kau berlari seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Seorang pria muncul dari bayangan. Wajahnya penuh luka lama. Matanya tidak membawa belas kasihan, hanya pemahaman. Haru mengangkat batu, tangannya gemetar. Aku tidak datang untuk membunuhmu, kata pria itu. Jika iya, kau sudah mati sejak langkah ketigamu. Malam itu, Haru mendengar kebenaran yang tidak pernah diceritakan rakyat. Tentang bagaimana titah penguasa bekerja. Tentang keluarga yang dihapus demi keseimbangan. Tentang kejahatan yang tidak tercatat sebagai kejahatan. Jika kau ingin membalasnya, kata pria itu pelan, kau harus berhenti menjadi manusia yang berharap keadilan. Haru menatap air sungai yang hitam. Wajahnya memantul, bukan lagi wajah anak 12 tahun yang bersembunyi di balik pintu kayu. Ia berusia 15 tahun kini. Dan dunia telah mengajarinya satu hal. Kebenaran tidak menyelamatkan siapapun. Saat fajar menyingsing, Haru melangkah mengikuti bayangan itu. Bukan sebagai anak, belum sebagai senjata, tapi sebagai seseorang yang telah kehilangan hak untuk hidup biasa. Dan di kejauhan, istana Matsudaira berdiri tenang, tak terusik oleh satu keluarga yang telah hilang.